mejamu Diana, coba ambil kutip. Adrian, topinya dibuka nak. Tapi kan tempat dulunya luruskan. Dan seperti bilang bengkok-bengkok. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Salju, ayo. Satu hati kita mantap salam. Ya Bapak yang berada di surga, kami bersyukur padamu Bapak. Pada bagian lainnya Bapak, kami akan belajar kami. Ya Bapak, berkati kami supaya bisa menjadi pelajaran dan guru kami. Bapak kami tahu kami yang berdosa, kami sudah kami. Ya, sengaja bukan tidak sengaja. Ini adalah kami melihat anak Yesus dalam hidup. Amin. Amin. Terima kasih ya Salju sudah memimpin doa kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Oke, Adrian. Kok ada suaranya Mak? Hadir Bu. Oke, Albert. Ayo. Diana. Eunike. Oke, Gabriel. Maria. Si Rafael. Salju. Oke, hadir semua ya. Gak ada yang gak hadir ya, hadir semua ya. Oke, baguslah. Ada yang sakit? Gak ada? Gak ada yang gak sarapan? Gak ada ya. Oke, 5. Temanya apa? Kewirausahaan. Topiknya apa? Topiknya coba boleh lihat ke depan. Pengolahan ubi menjadi bahan makanan sesuai kesepakatan kita minggu yang lalu. Kita mau mengolah ubi menjadi bahan makanan. Nah, tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita mempelajari ini? Apa tujuan kita mempelajari pengolahan ubi menjadi bahan makanan? Coba ada 3 di sini tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu mensyukuri keberagaman sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan, termasuk ubi, dan mengapresiasi manfaatnya dengan mengolahnya menjadi makanan yang sehat dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merencanakan, mengolah, dan menyajikan produk makanan dari ubi, serta saling berbagi peran dalam proses pengolahan dengan sikap saling menghargai dan mendukung. Yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan ide-ide kreatif dalam mengolah ubi menjadi produk makanan yang inovatif, baik dari segi rasa, bentuk, maupun penyajiannya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai gizi dan kelayakan konsumsi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita sudah tahu berarti kita akan bekerja berdasarkan kelompok, ya kan? Iya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Coba untuk pertanyaan pemantik yang pertama, siapa yang bisa menjawab boleh menjawab ya. Karena pertanyaan pemantik itu boleh dijawab, boleh tidak. Nah, apa saja jenis ubi yang sering kita temui di lingkungan sekitar dan bagaimana kita dapat mengolahnya menjadi produk bernilai jual tinggi? Coba. Apa jenis ubi yang sering kita temui? Tahu apa ubi? Bahasa Bataknya gadong. Nah, coba. Oke. Jenis ubi yang pernah kalian temukan? Ubi roti. Ubi ungu itu ubi rambat ya. Oke. Kalau ubi roti itu ubi kayu. Masih ada? Oke. Dan bagaimana kita dapat mengolahnya menjadi produk yang bernilai jual tinggi? Kalau ubinya kita jual, ubi sekarang berapa sekilo? Ada 7.000, ada 8.000 sekilo kan? Tapi ketika kita olah ini, bisa nggak jadi harga 20.000? Bisa, bahkan lebih pun bisa kan? Kalau kita mengolahnya menjadi makanan.
bagaimana kita dapat mengubah olahan ubi tradisional menjadi sesuatu yang lebih modern dan diminati masyarakat saat ini? Oke, itu yang akan kita pelajari. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kita temukan, yang kita pelajari, apa itu ada 3. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi gotong royong. Yang ketiga, dimensi kreatif. Nah, elemennya apa-apa saja elemen yang terdapat di dalamnya? Akhlak terhadap alam, kolaborasi, menghasilkan karya dan tindakan yang oke. Nah, itu tadi dimensi sama elemennya. Sub elemennya apa? Sub elemennya iya, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, menghasilkan karya dan tindakan yang iya, tujuan pembelajarannya yang 3 tadi. Oke, coba lihat di sini. Bagian-bagian dari ubi. Yang kalian tahu ada berapa bagian-bagian dari ubi? Apa saja? Bagian batang, daun, umbinya, ya kan? Ada batang, ada daun, ada umbi. Nah, itu bagian-bagian dari dari ubi. Coba kamu lihat, boleh lihat di depan ini. Nah, ini batangnya, ini daunnya, itu ubinya. Oke? Nah, apa-apa saja yang terkandung dari ubi itu? Nutrisi apa saja yang terdapat dari ubi itu? Oke, ada yang tahu nggak kita? Jangan dulu lihat ke depan. Ada nggak yang tahu? Ada nggak vitamin ubi? Ada, tapi kita nggak tahu kan apa-apa saja yang terkandung di dalamnya. Coba lihat ke depan. Banyak ternyata yang terkandung dalam ubi itu. Apa itu? Kalori, protein, karbohidrat, serat, kalsium, magnesium, kalium, vitamin C, tiamid, riboflavin, niacin. Itu banyak kan? Banyak sekali nutrisi dalam ubi kayu. Nah, manfaat ubi kayu untuk kesehatan apa? Bermanfaat nggak ubi kayu untuk kesehatan? Bermanfaat. Makanya dulu nenek-nenek kita, nenek moyang kita, makanannya apa? Ubi. Mereka sehat-sehat nggak? Sehat-sehat. Umurnya sampai 100 tahun lebih. Sekarang kita udah cukup, ya kan? Karena apa? Udah? Oke. Nah, manfaatnya untuk kesehatan ada nggak? Ada. Apa itu? Nah, lihat ke depan. Yang pertama, meningkatkan imunitas, imun tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan kesehatan usus. Yang ketiga, membantu menurunkan berat badan. Keempat, kelima, meningkatkan kulit. Keenam, menurunkan risiko diabetes. Ketujuh, menurunkan risiko kanker. 8, meningkatkan kesehatan mata. 9, mencegah penyakit rematik. Ke-10, membantu mengobati diabetes. Banyak kan manfaatnya? Ada 10 manfaat ubi. Itu ubi kayu yang mau kita olah. Nah, jenis olahan makanan dari ubi kayu. Apa itu? Seperti nasi dan bubur. Makanan ringan seperti keripik dan getuk. Makanan penutup seperti kolak dan es cendol. Tepung yang dapat digunakan untuk membuat kue, roti, dan mie. Alkohol seperti etanol dan bioetanol. Pakan ternak karena mengandung serat dan karbohidrat yang tinggi. Oke, nah itulah jenis olahan dari ubi, jenis olahan makanan dari ubi. Oke, kita sudah mengetahui apa-apa saja yang terdapat dalam ubi itu, nutrisi yang terdapat dalam ubi itu. Nah, manfaatnya juga sudah kita ketahui, jenis olahannya juga sudah Ibu buat contohnya di sini. Sekarang ayo kita sepakati, kita mau buat apa? Proyek kita apa sekarang?
Keripik dan gorengan ubi. Keripik dan gorengan ubi. Oke, itu proyek kita ya. Itu yang mau kita praktekkan minggu depan. Ngerti kan? Nah, jadi sekarang kita sepakati siapa yang bawa ubi, siapa yang bawa perlengkapannya, atau ada nggak pertanyaan dari yang Ibu jelaskan? Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ayo sepakati dalam kelompokmu, sepakati dulu siapa yang bawa ubi, siapa yang bawa peralatannya. Ayo Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, minggu yang lalu kita sudah masuk ke materi ya. Kita sudah materi, sudah Ibu jelaskan apa itu manfaat dari ubi. Ya kan? Iya, Nah, Bu. vitamin apa yang terkandung dalam daunnya sama umbinya? Sekarang Ibu tunjukkan, ini batangnya. Batangnya ini bisa ditanam nggak? Bisa, Ibu. Bisa. Cara nanamnya dipotong Kecil. pendek-pendek, baru tancapkan ke tanah seperti itu ya. Nah, ini daunnya. Ini biasanya digunakan untuk apa? Sayur, Ibu. Sayur, enak ya? Enak, Ibu. Iya. Dan umbinya ini yang kalian bawa. Dan inilah yang akan kita olah menjadi bahan makanan. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Karena kalian sudah sepakati apa yang mau kalian buat, sekarang kita masuk dalam kelompok, kerjakan dalam kelompokmu makanan apa yang akan kau olah. Oke? Oke, silakan kerja. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, sayang kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini.
kami buat. Oke. Nah, kita sudah membuat olahan ubi menjadi bahan makanan, itu sudah kita praktekkan kan? Ya. Nah, kita sudah mempraktekkan produk kita yaitu mengolah ubi menjadi bahan makanan beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kalian Ibu suruh mempresentasikan hasilnya, laporannya. Kalian membuat laporan berapa pengeluaran kalian, berapa pendapatan kalian, berapa penjualan kalian. Oke, dimulai dari kelompok siapa duluan? Kelompok 1, ayo Diana. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami adalah Diana, Emike, Andrian, dan Maria. Jenis olahan ubi yang kami buat adalah keripik dan gorengan dari ubi. Pengeluaran kami adalah Rp20.000. Hasil penjualan kami seluruhnya Rp30.000. Keuntungan kami dari penjualan kami adalah Rp10.000. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berarti keuntungan dari kelompok 1 seluruhnya itu sejumlah 10.000 ya. Oke, kelompok 2 ayo. Bagi teman-teman, kami dari kelompok 2, saya akan membacakan nama kelompok 2. Pertama, Sergio, Gabriel, Albert, dan Rafael. Jenis olahan ubi yang kami buat adalah keripik ubi dan goreng ubi. Total pengeluaran kami Rp25.000, total penjualan kami Rp40.000, keuntungan kami Rp15.000. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berarti kelompok 2 lebih banyak penjualannya daripada kelompok 1 ya. Iya kan? Nah, jumlah penjualan mereka pun lebih banyak dibandingkan kelompok 1. Akhirnya apa? Hasil penghasilan mereka, keuntungan mereka lebih banyak. Nah, apa manfaatnya buat kita mempelajari ini? Jadi di rumah, di kebun kalian, di ladang kalian banyak nggak ubi? Banyak kan? Banyak. Nah, karena ubi di ladang kita banyak, ayo mari kalian olah itu. Kalian olah menjadi makanan, kalian jual. Apalagi di sekolah kita hari Kamis itu apa? Iya, Batak Day ya kan? Nah, membawa ubi, mengolah ubi menjadi bahan makanan, dan itu kalian makan di lapangan. Iya kan? Nah, kalau memang kalian kreatif, kau jadikan makanan ubi itu menjadi makanan seperti yang kalian buat itu, kalian jual sama teman kalian. Karena apa? Teman kalian nggak semua kok punya ubi di ladang. Iya kan? Iya, pasti mereka mau membelinya. Contoh ibu, seperti ibu nggak punya ubi. Jadi ketika kalian mengolahnya, pasti ibu membelinya. Sama seperti olahan ubi yang kalian buat itu, ada bapak ibu guru yang beli. Nah, dari sini kita bisa belajar berwirausaha, wirausaha kecil-kecilan. Oke, mengerti kan? Mengerti. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa memimpin doa? Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah selesai menceritakan dari Tuhan kami. Bapak, karena nama besar dari kami yang kami berbuat membuat sesuatu. Bapak, kami adalah orang yang membuat kecil. Tugas kami Amin. Terima kasih ya Diana sudah menutup pembelajaran kita dengan doa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.